Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini ada di juz 2 surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, seluruh umat manusia ini perintahnya itu bukan untuk orang Islam saja, ya. Semuanya, karena Allah itu menurunkan kitab suci hanya satu, yaitu Al-Quran, untuk seluruh manusia, ya. Jadi hai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik, yang halal dan yang baik. Jadi ini ayat boikot, dilarang memakan makanan yang tidak halal, halalan thayyiba. Jadi ini ayat boikot, produk-produk yang haram tidak boleh kita beli, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. Jadi ayat ini yang biasa dipakai. Selain halal juga baik, karena bisa jadi halal tapi tidak baik. Umpamanya bagi orang yang punya penyakit diabetes gitu ya, gula itu halal tapi nggak baik karena bisa memperparah penyakitnya, ya, dan sebagainya. Dan yang menarik adalah wala tatabi'u khutuwati syaiton. Ini yang sangat menarik, yang kita kadang-kadang nggak bisa menghindarinya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Ini langkah-langkahnya yang kita ikuti banyak, ya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Tapi langkah-langkahnya itu kita ikuti, jejaknya kita ikuti, cara-caranya kita lampaui. Biasanya ketika setan menggoda kita untuk tidak memakan yang haram, kita bisa tidak makan yang haram, berhasil. Kita pilih makanan yang halal. Tapi langkah-langkah setan itu bikin perangkap. Bagaimana meskipun itu halal, tapi cara-cara makan kita itu dijebak oleh setan, dijebak, ya. Ada jebakan. Umpamanya makan pakai tangan kiri, makan berlebihan, ya. Kita kadang-kadang kalau ada hajatan prasmanan, ya, kita ngambil nasi kebanyakan, itu akhirnya tersisa. Kadang-kadang kita ngambil nasi sedikit tapi disisain juga gitu. Sudah sedikit dimakan sedikit, kenapa disisain itu? Itu adalah langkah-langkahnya setan, karena itu mubadir, ya. Mubadir, ya. Karena apa? Gengsi. Kan gitu ya, jaga image, gengsi. Tapi langkah-langkah itu yang kita udah menjadi ya, sudah menjadi kebiasaan gitu kan. Gitu. Sehingga ketika ada sebuah cerita, ya, ada mahasiswa Indonesia pergi ke Belanda. Itu ya. Di sana makan di restoran. Kebiasaan ini kan karena orang kaya. Jadi kalau ke restoran dia beli makanan yang banyak. Gitu ya. Nah, begitu sudah selesai makan, dia tidak bisa menghabiskan makanan yang dia beli, masih ada sisa itu. Orang-orang Belanda, orang Eropa itu kalau dia beli makanan di restoran itu hanya yang pas untuk dia makan, nggak tersisa. Tapi kita kebiasaan dilebihin, nggak dimakan, ada yang nggak dimakan. Dan itu ada yang negor itu orang sananya. Kenapa kamu gak makan makanan itu? Jawabannya apa? Ini uang-uangku, aku yang beli. Kan gitu kan. Tapi kata orang Belanda, meskipun itu uangmu, tapi makanan ini asalnya, sumbernya itu adalah milik orang lain, milik bersama, milik Allah. Masih ada di sana itu yang kelaparan, yang gak bisa makan. Kenapa kamu ambil dan disia-siakan? Bahkan kalau di Belanda, di Eropa katanya, ya, kalau kita beli makanan, kita bayar, begitu tersisa itu kita bayar juga, Pak. Makanan yang sisa itu kita suruh bayar buang limbah.
Limbah itu dikenain biaya untuk buang limbah. Pumpnya, air pump ya. Pump di sana itu ada pump meteran masuk ya, air masuk bayar. Begitu air keluar, air limbah itu juga dihitung juga, bayar juga. Kalau di sini kan nggak pernah bayar tuh limbahnya kan. Nah, di sana meskipun bukan negara Islam, itu mereka rapi, tidak menyia-nyiakan itu. Rapi. Kata Allah apa? Innal mubadirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitonu lirobihi apa kafuro. Orang-orang yang suka boros-boros ini, yang suka mubazir, itu temannya setan, Pak. Allah bilang itu setan. Selama ini kita berteman dengan setan. jadi orang-orang yang pemboros, yang suka mubazir itu adalah teman-temannya setan. Dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Jadi selama ini rupanya kita berteman dengan setan nggak terasa, gitu kan? Nggak terasa. Ya. Apa biasanya yang kita sering boros? Rokok, mubazir rokok gitu. Satu hari habis berapa itu? Satu bungkus berapa biji itu? Dibakar. Itu namanya mubazir. Jadi dikurangin Pak, jangan satu bungkus sehari, satu ini aja. Kalau nggak 3 aja. 3 apa? 3 batang. Sarapan 1, siang 1, sore 1 gitu. Kan itu mubazir. Saya khawatir itu kita jadi berteman dengan setan. Nggak terasa ya. Jadi saya tidak mengharamkan rokok ya, tidak. Ya meskipun ada ormas yang mengatakan rokok itu haram ya. Tapi yang penting prinsipnya jangan boros, gitu kan? Jangan boros. Nabi kita itu ngajarin makan. Kalau makan itu Nabi jilat tangannya kan, bersih ya, bersih. Itu artinya apa? Tangan saja dijilat Pak, bersih. Apalagi yang di piring. Itu sudah diajarkan rapi itu. Islam itu seperti itu. Jadi nggak boleh ada sisa makanan. Gitu kan. Islam mengajarkan berwudu. Berwudu sahnya itu adalah sekali, ya Ustaz Dadang ya. Kalau 3 kali itu sunnah. 4 kali mubazir. 5 kali mubazir. Bukan tambah keren, bukan. Nah itu. Apalagi berkali-kali kebanyakan airnya itu, pemborosan itu namanya itu temannya setan. Allah katakan temannya setan. Orang-orang yang boros itu temannya setan, dibilang begitu tuh. Jadi bermasalah. Dan di dalam wudhu itu sebetulnya Islam sedang mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan Pak. Karena memastikan harus ada air yang bisa dipakai untuk wudhu. Jadi wudhu juga harus ngirit. Sunnahnya 3 kali gitu kan. Dari wudhu itu kita disuruh menanam pohon sebetulnya itu. Karena air itu datangnya dari pohon-pohon itu, menjaga lingkungan hidup. Dan perintah wudhu itu datangnya di Arab yang nggak ada pohon, yang air susah, itu disuruh wudhu. Sebetulnya kita diajari untuk konservasi lingkungan. Gitu. Dari ajaran wudhu saja ini luar biasa, gitu kan. Makanya mari kita praktekkan ya. Wudhu juga sunnahnya 3 kali. Jangan kebanyakan untuk pemborosan gitu ya. Nah, kecuali kelalen. Kalau kelalen, pokoknya ada 3 itu. Lupa, terpaksa, tidak tahu, udah selesai itu urusannya. Jadi lupa, terpaksa, tidak tahu, udah beda ya. Hukumnya beda ya. Jadi mudah-mudahan mulai dari sekarang kita berusaha untuk tidak menjadi temannya setan.